Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten, edisi hari ini Kamis 8 September 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Masih beroperasi, Pemkab Serang segera menertibkan tempat hiburan malam di JLS. Organda Tangerang Selatan berencana menaikkan tarif angkutan umum sebagai imbas dari kenaikan BBM. Terganggu tumpukan sampah, warga kota Cilegon bisa langsung melapor ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Pemkab Pandeglang masih mengupayakan anggaran untuk pengadaan sepeda listrik sebesar 38 miliar rupiah. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Serang kembali akan menertibkan tempat hiburan malam yang masih beroperasi di jalur lingkar selatan Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang. Kali ini penertiban akan dilakukan dengan dua opsi, yaitu sanksi pidana atau sanksi administrasi yang berakhir dengan pembongkaran. Laporan selengkapnya Siska Purnama Dewi dari Radio Prima FM Serang. Pemerintah Kabupaten Serang dalam waktu segera mungkin akan menertibkan kembali tempat hiburan malam atau THM di Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kecamatan Kramat Watu. Penertiban akan dilakukan dengan dua opsi antara sanksi pidana atau sanksi administrasi, klimaknya pembongkaran. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Serang Panji Tirtayasa usai rapat koordinasi penertiban tempat hiburan malam jalur Lingkar Selatan wilayah Kecamatan Kramat Watu di Aula Kiai Haji Samun, Setda Kabupaten Serang pada Selasa 6 September 2022. Menurut Panji, dari dua opsi yang akan dilakukan memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jika dengan sanksi pidana ketika pemilik atau pengelola THM diproses akan mendapatkan sanksi pidana badan. Masing-masing ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya kalau dengan sanksi pidana ketika dia diproses, dia punya sanksi pidana badan. Sanksi pidana badan bisa 6 bulan kurungan atau denda 50 juta. Tapi ini pun belum tentu ini bisa menjadi jerak, karena kita tujuannya kan bagaimana kita mengambil langkah-langkah hukum, dia jerak, tidak melaksanakan usaha hiburan malam lagi. Karena dengan sistem itu, dengan penerapan pidana, dia otomatis ketika sudah dikenakan pidana, dia menjadi residivis, narapidana, walaupun hanya kurungan bayar 50 juta. Berarti dia sudah melekat statusnya sebagai, itu kelebihannya di situ. Tapi kelemahannya dengan angka 50 juta denda, dia mendingan bayar daripada kurungan 6 bulan. Tapi dia tetap usaha lagi. Denda lagi 50 juta, usaha lagi. Denda lagi 50 juta, tidak menyelesaikan persoalan. Opsi yang kedua yang tempoh hari pernah kita lakukan. Cuman opsi yang kedua itu bikin heboh dan bikin rame. Makanya nanti kita analisis di antara dua pilihan itu mana yang paling efektif. Tapi yang pasti tetap kita akan tertibkan itu. Apapun caranya kita akan tertibkan itu. Apakah dengan opsi yang penerapan pidana atau opsi pembongkaran lagi total, tetap kami akan lakukan selama perdanya masih melarang. Kecuali kalau perdanya sudah menyatakan bahwa diperbolehkan hiburan malam, ya kita tidak akan lakukan itu. Kemudian yang kedua, kita pun melakukan penertiban ini untuk menghindari terjadinya friksi di lapangan. Jangan sampai nanti sebagian atau kelompok masyarakat yang tidak menyetujui adanya hiburan malam, dia mengambil langkah-langkah destruktif. Kalaupun misalnya nanti ada perlawanan, terjadi friksi di lapangan, konflik horizontal di sana. Yang satu ingin membubarkan, yang satu ingin mempertahankan. Ini yang kita tidak harapkan. Makanya di sana peran pemerintah mengambil langkah taktis agar tidak terjadi friksi. Kita harus mengambil langkah apapun risikonya. Kita harus tertibkan selama perdanya belum mengizinkan itu. Panji menambahkan bahwa pihaknya belum bisa menentukan satu dari dua opsi tersebut, lantaran masih menunggu keputusan Bupati Serang Ratu Tatu Kasana. Sementara Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Serang Ajat Sudrajat mengatakan, berdasarkan hasil patroli yang dilakukan sebanyak 6 tempat hiburan malam yang masih beroperasi, diantaranya Zodiac atau New Roger telah diberikan surat peringatan teguran 1, teguran 2, dan teguran 3. DN atau New Star telah diberikan surat peringatan teguran 1, 2, dan 3. Star Queen telah diberikan surat peringatan teguran 1 dan 2.
The Angel Paradise telah diberikan peringatan teguran 1 dan Alexa telah diberikan surat peringatan. Apabila yang diberikan teguran tertangkap basah saat beroperasi, pihaknya akan buat berita acara peringatan dan siap lakukan tindakan lagi. Perlu diketahui pada 1 Desember 2021 lalu, Satpol PP Kabupaten Serang dibantu TNI dan Polri melakukan pembongkaran 7 THM di JLS. Pembongkaran lantaran telah melanggar peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 tentang penanggulangan penyakit masyarakat. Saya Siska Purwadewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Pendengar, Organda BPC Kota Tangerang Selatan berencana menaikkan tarif angkutan umum pada kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000. Penyesuaian tarif angkutan umum tersebut sebagai imbas dari naiknya harga BBM. Berikut laporan Bunga dari Benz Radio Tangerang Selatan. Ketua Organisasi Angkatan Darat DPC Kota Tangerang Selatan, Mahludin mengungkapkan soal penyesuaian tarif angkutan umum. Rencananya, tarif angkutan umum akan naik sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000. Penyesuaian tarif ini merupakan imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak Pertalite, Solar, dan Pertamax. Menurut Mahludin, Organda sangat berhati-hati dalam menaikkan tarif, sebab akan berdampak kepada pengguna angkutan umum. Sedangkan jika tarif tidak disesuaikan, maka dampak negatifnya akan dirasakan oleh perusahaan angkutan dan supir. Keputusan itu telah melalui berbagai pertimbangan, seperti kondisi ekonomi umum mayoritas merupakan masyarakat menengah ke bawah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM mulai dari Pertalite pada hari Sabtu, 3 September 2022. Saya Bunga dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, masyarakat Kota Cilegon kini bisa melaporkan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan jika ada yang melihat atau merasa terganggu dengan tumpukan sampah. Berikut laporan Devan Prayoga dari Radio One Indonesia Cilegon. Masyarakat Kota Cilegon saat ini bisa langsung melapor ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Cilegon jika melihat atau merasa terganggu dengan adanya tumpukan sampah yang tidak pada tempatnya. Kepala DLHK Kota Cilegon, Aziz Setia Ade mengatakan, melalui nomor pribadinya yaitu 0811 20056, ia siap berkomunikasi langsung dengan masyarakat untuk menindaklanjuti laporan warga terkait tumpukan sampah. Bagi warga yang melaporkan terkait tumpukan sampah, Aziz menghimbau agar juga memfoto dan memberitahu lokasi keberadaan tumpukan sampah tersebut. Sekian berita kali ini, saya Devan Prayoga dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Meski sempat mendapat kritikan, Pemkab Pandeglang masih terus mengupayakan pembelian sepeda listrik untuk RT RW se-Kabupaten Pandeglang. Anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan sepeda listrik tersebut sebesar Rp38 miliar. Berikut laporan Jang Tripang dari Radio Ujung Kulon FM Pandeglang. Pemerintah Kabupaten Pandeglang masih mengupayakan dana untuk pembelian sepeda listrik sebesar 38 miliar. Sepeda listrik akan dibagikan untuk RT dan RW se-Kabupaten Pandeglang. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD Kabupaten Pandeglang, Yahya Gunawan mengatakan saat ini Pemkab Pandeglang masih mengupayakan anggaran untuk rencana pembelian sepeda listrik. Selain itu, banke dari pemerintah pusat dan provinsi juga masih belum turun sehingga belum dapat gambaran untuk anggarannya, kata Yahya Rabu 7 September 2022. Yahya membeberkan rencananya sepeda listrik yang akan dibeli oleh Pemkab Pandeglang sebesar Rp3 juta per unit. Namun, kemungkinan pembelian itu tidak bisa sekaligus dilakukan karena beberapa pertimbangan. Yahya beralasan kenapa Pemkab Pandeglang ngotot ingin membeli sepeda listrik untuk RT atau RW karena melihat dari animo RT atau RW yang sangat menginginkan perhatian pemerintah, salah satunya dalam bentuk sepeda listrik. Saat ditanya apakah anggaran Pemkab Pandeglang mampu atau tidak mengatasi kebutuhan itu, ia mengatakan hal tersebut sudah dirancang jauh-jauh hari agar bisa masuk di APBD. Ia menambahkan bahwa sepeda listrik tersebut tidak akan tercatat menjadi aset Pemkab Pandeglang, melainkan mirip seperti hibah. Bahkan, rencana tersebut sudah tidak bisa dibatalkan karena sudah melalui perencanaan yang matang. Demikian, Jang Tripang dari Ujung Kulon FM melaporkan untuk Berita Banten.
Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Anda di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.